Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kelas Biologi B 2024, akan mempresentasikan aplikasi biologi sel dan molekuler di bidang industri dengan studi kasus rekayasa genetik Lactobacillus plantarum untuk produksi N-asetil glukosamin GLC-NAC. Di sini saya sebagai Anissa Nurfadila dengan NIM akhir 014. Dan saya Gabriel Devani dengan NIM akhir 009. Dan saya Dina Selina Fitriana dengan NIM akhir 017. Saya Selaiman Tanismara dengan NIM akhir 09. Saya Deladian Agustin dengan NIM akhir 024. Saya Latifatun Nisa Salsabella dengan NIM akhir 037. Kemudian masuk ke pendahuluan. Pemanfaatan teknologi CRISPR atau CRIS9 sebagai alat rekayasa genom yang presisi untuk meningkatkan kinerja mikroorganisme industri. Lactobacillus plantarum sebagai bakteri asam laktat yang banyak digunakan dalam industri pangan, probiotik, dan bioteknologi memiliki potensi besar sebagai pabrik biologis. Namun, teknik rekayasa genetik pada bakteri ini sebelumnya rumit, tidak efisien, dan sulit untuk menghasilkan modifikasi genom tanpa bekas atau seamless. Penelitian ini mengembangkan sistem CRISPR atau CAS9 Assisted Seamless Genome Editing untuk memungkinkan perubahan DNA secara cepat, akurat, dan tanpa meninggalkan sekuens seleksi. Teknologi ini kemudian diterapkan untuk meningkatkan produksi N-asetil glukosamin, senyawa bernilai ekonomi tinggi yang digunakan dalam industri farmasi, pangan, kosmetik, dan kesehatan. Studi ini menunjukkan bahwa penggabungan biologi sel dan molekuler, terutama rekayasa genom berbasis CRISPR, dapat meningkatkan efisiensi produksi metabolit industri melalui rekayasa strain mikroba. Kemudian selanjutnya studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bagaimana rekayasa genetika berbasis CRISPR atau Cas9 dan rekombinering DNA ditetapkan untuk meningkatkan produksi senyawa industri bernilai tinggi, yaitu N-asetilglukosamin atau GLC-NAC pada Lactobacillus plantarum. Pendekatan ini termasuk knock-gen, insert gen, dan mutasi titik guna mengoptimalkan jalur metabolisme bakteri. Figur 2, 3, 5. Next. Kemudian, satu gene knockout dengan CRISPR atau Cas9 plus DNA recombinering, yaitu satu sistem PLP GBA digunakan untuk meningkatkan rekombinasi homolog. Yang kedua, CRISPR atau Cas9 memotong DNA pada target untuk menyeleksi sel yang berhasil mengalami rekombinasi. Kemudian yang ketiga, gen NACB atau pengode GLEN6P isomerase atau deminase dihapus dengan dsDNA NACB. Kemudian penghapusan gen diverifikasi dengan PCR atau WT2.3 KB menjadi KO1.6 KB. Kemudian efisiensi meningkatkan setelah penggunaan fosforotioat pada ujung dsDNA. Selanjutnya yang kedua ada gene insertion Fig.2D. Metode satu langkah gagal sehingga digunakan metode dua langkah. Yang pertama, penyisipan fragmen DNA plus gen antibiotik plus LOXP. Yang kedua, penghapusan LOXP menggunakan CRISPR atau CAS9 yang menarget LOXP. Lalu promoter kuat 3A itu berhasil disisipkan sebelum GLM S1 setelah menghapus
ribozinnya. Selanjutnya, efisiensi tahap 1 mencapai 82%, tahap 2 mencapai 58%. Yang ketiga, ada poin mutation dengan ssDNA recombinering atau FIG3A-B. ssDNA recombinering menggunakan protein recti atau P411-recti. Mutasi G472S pada GLMS1 diperkenalkan untuk menghilangkan feedback inhibition. Selanjutnya ada efisiensi mencapai 62,5%, jauh lebih tinggi daripada metode dsDNA. Lalu yang keempat ada optimalisasi mutasi titik pengaruh mismatch dan DAM FIG4A sampai D. Yang pertama, efisiensi meningkatkan jika ssDNA memiliki mismatch berturut-turut maksimal 5. Lalu penambahan metiltransferase DAM secara signifikan meningkatkan efisiensi rekombinasi terutama pada ssDNA dengan 3 mismatch. Lalu mismatch tipe C.T paling mudah dipertahankan dan paling efisien. Dan yang terakhir pada mutasi G472S dengan DAM efisiensi naik menjadi 71,4%. Lalu yang kelima ada rekayasa metabolisme untuk produksi GLC-NAC figura 5A sampai D. Yang pertama, knockout NAC-B menjadi produksi GLC-NAC naik dari 105 menjadi 193 mg per L. Lalu penghapusan ribosim GLMS1 ditambah dengan promoter baru tidak meningkatkan produksi. Lalu mutasi G472S pada GLMS1 atau strain WG3 menjadi produksi naik menjadi 456 mg per L. Penambahan heme dan menaquinone mengaktifkan rantai transport elektron untuk mengoksidasi NADH menjadi produksi meningkat ke 797,3 mg per L. Dan yang terakhir, proses menunjukkan optimalisasi genetik ditambah kultur dapat meningkatkan produksi secara signifikan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi biologi sel dan molekuler, khususnya teknologi CRISPR atau CAS9, yang dipadukan dengan sistem rekombining DNA sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi rekayasa mikroorganisme industri. Melalui knockout gen, insert gen, dan mutasi titik pada presisi pada Lactobacillus plantarum, peneliti berhasil mengoptimalkan jalur metabolisme sehingga produksi N-asetilglukosamin atau GLC-NAT meningkat signifikan hingga 797,3 mg per L. Hasil ini membuktikan bahwa teknik rekayasa genom modern dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mikroba sebagai pabrik biologis untuk menghasilkan metabolit bernilai ekonomi tinggi, sehingga sangat relevan bagi pengembangan industri pangan, kesehatan, dan bioteknologi. Daftar pustaka yang kelompok kami pakai berjudul CISPR atau CAS9 Assisted Seamless Genome Editing in Lactobacillus plantarum and its application in N-acetylglucosamine production.